Ngapain nih pada lari-larian bawa nampan makanan? Wah, apalagi ada lomba atau jangan-jangan balapan? Hihi, ternyata bukan bos. Ini nih aksi serba kilat para pelayan sebuah resto mie yang viral banget di Jawa Timur. Cabangnya banyak dan selalu antri. Pantang sepi dan selalu membludak pengunjungnya. Mereka yang udah kecanduan pedas menggigitnya mie model teppanyaki ini rela nunggu sampai berjam-jam demi ini bos. Padahal bisnis resto mie ini baru dirintis awal tahun ini loh. Keren! Yang bikin customer makin setia tuh harganya bos. Bayangin, di resto semewah ini menu termahalnya dibanderol cuma 20 ribuan. Itu udah yang paling mahal. Mau nangis nggak tuh? Dahlah, nggak usah lama-lama, kita salim dulu sama ownernya. Bos, lihat nih antriannya. Kalau bos penggemar mie dan penasaran, tetap di Cuan Bos. Ini dia Pak Arif yang sempat kerja belasan tahun sebagai karyawan sebuah restoran. Sambil bekerja, semua ilmu ia serap sampai ke sari-sarinya. Sampai akhirnya doi kesampaian bikin restoran sendiri tahun ini. Saya sebenarnya udah pernah kerja udah hampir 12 tahun di usaha mie ini ya. Dulu mungkin yang ada beberapa mie yang sempat viral juga, tapi saya sendiri memutuskan untuk jalan sendiri di tahun 2022 di bulan Juli. Ilmu yang ia dapat sepanjang bekerja langsung dipraktekin buat bikin mie sendiri. Makanya rasanya beda bos. Mie-nya lebih gede dan kenyal dibanding pesaingnya. Nyari resepnya sampai pas begini, Pak Arif butuh waktu 3 bulanan bos. Kalau untuk produk sendiri yang pasti kita beda ya, dari tekstur mie kita udah beda. Dari kompetitor mungkin dari tingkat kekenyalannya pun juga udah beda. Jadi kita lebih kenyal dan kita punya resep sendiri lah untuk biar lebih testinya mie-nya gimana caranya kita diangkat itu biar nggak kempel walaupun itu di take away. Jadi dari situ tekstur kenyal memang sangat berpengaruh, walaupun dari rasa itu balik lagi ke selera ya. Udah mie-nya istimewa, cara masaknya juga oke punya. Bumbunya medok, pilihannya banyak, plus cabenya nggak pelit. Pantes aja pada ketagihan dowernya semua. Nah, biar kualitas mie dan bumbunya dijamin sama di semua cabang, Pak Arif pun bikin central kitchen buat produksi semua bahan baku. Termasuk pangsitnya juga nih bos. Daging ayamnya dijamin fresh dan jempolan kualitasnya. Gelatonya juga bos. Nah, kalau datang serombongan yang seleranya beda-beda, aman banget di sini bos. Karena menunya banyak. Ada aneka jenis mie pangsit, rice bowl, sushi, dimsum, sampai 20 pilihan rasa gelato yang manis segar semua ada. Bos, selain menu mie, kita ada juga produk gelato. Yang pasti produk ini juga produksi sendiri. Kenapa kita bisa jual murah? Yaitu tadi kita produk sendiri dan dijamin halal. Cuan bos. Mantap! Emang ya, kalau semua diproduksi in-house alias bikin sendiri, harga jadi sangat rasional. Gak kena markup di mana-mana. Hasilnya, semua harga menunya murah meriah. Nih, kita spill satu-satu. Mie-nya mulai 8.500-an. Aneka minuman mulai dari 6 ribuan. Dimsum dan sushi 10 ribuan aja. Terus gelatonya 12 ribuan. Iki sih murah banget, Re. Sebenarnya kita kan jual makanan ini kan makanan yang harganya murah sekali ya. Yang pasti untuk mencegah kegagalan yang kita kuatin adalah di produksi kita atau industri kita. Untuk saat ini semua kita kan produksi sendiri semua, baik dari gelato, mie. Jadi kita emang udah nggak bergantung sama SDM lagi. Jadi beberapa banyak udah kita pakai mesin semua. Yes, Pak Arif pun berani investasi berbagai jenis mesin biar semua produk restonya terjaga kualitasnya. Kalau begini kan pengunjung jadi makin cinta dan susah deh pindah ke lain hati. Kalau untuk pengunjung sendiri yang pasti kita segmennya beda ya, karena kita di sini mengusung konsepnya suasananya lebih homey, jadi orang kantoran pun bisa masuk, orang keluarga pun juga bisa masuk, anak kecil karena di sini kita juga ada gelato,
suasananya pun pasti ya sangat cocok lah buat orang-orang keluarga ataupun pekerja. Beneran nembak all segmen sih Pak Arif ya. Keren Pak. Tempatnya udah pasti super nyaman. Makanan jelas enak. Nah, pelayanannya di sini juga istimewa bos. Super satset, the flash semualah pokoknya. Bayangin aja, kalau antrian udah menggila begini, bakal chaos deh kalau ada pegawai yang lelet. Makanya semua karyawan di sini kudu lulus training dulu sebelum diterjunkan melayani konsumen. Yang lamban dan gak satset, langsung bye. Nah, kalau nggak mau antri kelamaan, pakai self order aja bos. Jadi potong kompas lumayan banyak, ringkes dan cepet, cakep ya. Pantes aja dalam sebulan bisa 10.000 orang datang ke masing-masing cabang. Kalau satu orang masing-masing belanja 20 ribuan aja deh, masuk dong 200 jutaan sebulan. Ini baru dari satu cabang bos. Kalau all cabang digabungin, ya monggo dihitung sendiri. Beneran ciamik. Penjualan yang fantastis begini nih yang bikin franchise Restomi ini dicari di mana-mana. Sekarang bahkan di Bandung juga udah ada cabangnya. Jos. Nah, ngomong-ngomong soal gagal dalam bisnis, amit-amit sih ya. Tapi Pak Arif tetap preventif, bikin cara untuk menjaga produksi dan manajemen biar selalu jos performanya. Jadi untuk saat ini kita masih belum pernah ya mengalami, jangan sampai lah kita gimana caranya untuk mencegahnya lah. Karena kita sendiri dengan membangun Wismi ini paling nggak kan kita udah tahu HPP atau kosnya produksi kita yang harus kita tekan di mana. Duh, main kesini mah ngiler gara-gara mie. Ngiler juga lihat omsetnya. Ngiler pula pengen ikutan bisnisnya. Yang udah gemes pengen lari kenceng bareng Pak Arif, kontakan langsung aja ya. Terus urus deh waralabanya. Dijamin gak butuh waktu lama buat nyicip manis cuannya. Hehehe. Bos, kalau pengen bisnisnya tetap lancar dan sukses, belajarlah dari pengalaman biar tetap cuan, bos.